Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jainul Hasan, program studi bimbingan konseling Islam NIM 2241030308. Nah, di sini eh, saya akan menjelaskan mengenai apa sih pendekatan terapi sistem keluarga internal ataupun yang familiar disebut dengan internal family system atau IFS singkatannya. Jadi seperti itu. Nah, adapun pendekatan terapi sistem keluarga internal ini kita kaitkan dalam konseling keluarga, yang mana konseling keluarga merupakan pendekatan yang menggabungkan antara pemahaman sistematik ataupun psikodinamik. Nah, jadi teori ini dikembangkan oleh salah satu tokoh, yang mana tokohnya itu Richard C. Sword itu. Nah, jadi si tokoh Richard Sword ini mengungkapkan bahwasanya pendekatan yang melihat individu ataupun individu itu sebagai sistem keluarga internal. Nah, yang dimaksud sistem keluarga internal di sini yang mana orang-orang ataupun yang ada di dalamnya itu terdiri berbagai bagian dengan fungsi, emosi, dan suara tersendiri. IFS pun ataupun pendekatan sistem keluarga internal digunakan dalam konteks konseling keluarga untuk membantu konseli maupun anggota keluarga maupun perorangan untuk memahami dan menyembuhkan luka emosional melalui pemahaman bagian-bagian internal mereka. Jadi adapun penjelasan konsep dasar mengenai IFS ataupun internal family system, bahwa setiap orang itu memiliki beberapa parts atau bagian diri, yang membentuk sistem internal mereka masing-masing. Jadi pada bagian masing-masing interaksi satu sama lain itu juga dengan bagian terdalam dari diri yang disebut self. Nah, self itu inti dari yang sehat ataupun penuh welas asih atau bijaksana lah, gitu. Kita bisa sebut bijaksana seperti itu. Nah, dalam konteks konseling keluarga, nah, pastinya nih ada beberapa konflik antar anggota keluarga yang mana seringkali itu dipengaruhi oleh konflik antar bagian diri mereka masing-masing. Nah, 3 jenis bagian dari dalam IFS itu, yang pertama ada managers atau pengelolaan. Nah, di bagian pengelolaan ini nanti berfungsi untuk mengontrol ataupun mengontrol situasi agar tetap aman ataupun stabil dalam pencegah rasa sakit atau trauma terulang. Yang kedua itu ada exilis, yang mana exilis itu bagian yang menyimpang luka emosional masa lalu seperti rasa takut, sedih, atau trauma. Nah, itu yang sering disembunyikan karena dianggap penyakitnya itu fear factor ataupun pemadaman kebakaran. Jadi bagian yang muncul untuk memadamkan rasa sakit ini kita secara cepat misalnya. Jadi dengan perilaku impulsif, marah ataupun menjauh. Jadi contoh misalnya seperti itu. Nah, adapun tujuan terapi dalam terapi keluarga pendekatan IFS ini adalah setiap anggota keluarga harus mengenali bagian-bagian internal mereka masing-masing. Kenapa? Agar membangun hubungan antara bagian-bagian diri dan self yang sehat.
juga mendorong penyembuhan bagian-bagian yang terluka agar tidak lagi mengganggu interaksi keluarga. Untuk meningkatkan empati antar anggota, tentunya dengan memahami sistem internal masing-masing. Nah, jadi selanjutnya peran konselor keluarga itu memfasilitasi eksplorasi bagian-bagian internal anggota keluarga dalam suasana aman, dan juga khususnya membantu konseli berhubungan dengan diri mereka sendiri untuk memimpin proses penyembuhannya. Nah, dalam membantu keluarga itu membangun komunikasi berdasarkan pengertian terhadap konflik internal masing-masing anggota. Adapun kelebihan dan keterbatasan, yang mana kelebihan dari IFS ini sendiri yang itu sangat berguna untuk kasus keluarga dengan trauma, konflik emosional mendalam, atau pola relasi yang kompleks. Nah, dengan itu meningkatkan kesadaran pengendalian diri secara personal. Nah, adapun keterbatasannya, jadi keterbatasannya itu membutuhkan waktu dan kedalaman eksplorasi yang tidak selalu cocok untuk sesi yang singkat. Jadi membutuhkan proses jangka panjang. Untuk apa? Untuk kesiapan emosional dari anggota keluarga tersebut. Nah, jadi kesimpulannya itu ialah pendekatan ini ialah pendekatan konseling keluarga yang mendalam dan khususnya transformatif. Kenapa? Karena dalam pendekatan ini menekankan bahwasanya pentingnya hubungan antara bagian-bagian internal dari perorangan dengan dinamika keluarga eksternal, ya, menyatukan aspek psikologis individu dan sistem keluarga dalam satu kerangka terapi yang holistik. Nah, jadi cukup sekian dari penjelasan saya mengenai pendekatan terapi sistem keluarga internal. Jadi mohon dikoreksi apabila ada kesalahan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.